Bab 376, Kelangsungan Hidup yang Terkuat 3. Shen Yanxiao tahu bahwa Xiu pasti telah mendeteksi keberadaan iblis itu. Namun, dia tidak menyuruhnya pergi. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk menunggu dan mengamati. Meskipun tidak tahu apa yang direncanakannya, Shen Yanxiao mempercayai sekutunya. Dia percaya bahwa Xiu tidak akan menyakitinya dengan sengaja, dan bahkan akan mengikutinya ke alam baka jika dia mati. Dengan mengingat hal itu, Shen Yanxiao tidak takut pada iblis tingkat tinggi itu. Matanya setenang air tanpa riak, dan dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya saat dia menilai iblis yang seharusnya menjadi salah satu makhluk paling kuat di antara binatang iblis. Pemuda berbadan besar itu menatap anak kecil itu dengan heran. Meskipun anak itu cacat mental, dia tidak mungkin setenang itu, kan? Apakah dia tidak melihat matanya yang berwarna aneh? Para iblis tingkat rendah di dekatnya tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah, dan mereka menghentikan pesta mereka. Kemudian mereka bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mereka meraung dengan mulut berdarah, dan memperlihatkan gigi-giginya yang setajam silet saat mereka berlari ke arah pohon. Mereka telah merasakannya. Para iblis telah merasakan energi aneh dan kuat yang ada di sana, dan itu merupakan godaan bagi mereka. Setan pertama yang mencapai pohon itu malah harus menyambut mimpi buruk. Ketika mereka mendekati batang pohon besar itu, pemuda mengerikan itu menatap mereka dengan jengkel sambil berdiri di dahan pohon. Dengan Shen Yanxiao yang terperangkap dalam pelukannya, dia mengeluarkan raungan rendah namun menakutkan ke arah sekelompok setan yang gelisah. Raungannya tidak terdengar seperti teriakan binatang buas, tetapi mereka yang mendengarnya akan tetap merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Setelah raungan itu, kekuatan tak terlihat menyebar ke seluruh area di sekitar pemuda itu. Kekuatan itu langsung menghantam para iblis tingkat rendah itu ke pohon-pohon. Kemudian mereka meratap saat jatuh ke tanah. Namun, tidak ada satupun iblis yang berani bergerak setelah itu. Tubuh mereka hanya bisa gemetar saat mereka meringkuk dan merangkak di tanah. Tampaknya mereka telah menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan sehingga keganasan dan kebiadaban mereka sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Mereka tampak seperti burung puyuh yang telah kehilangan akal sehatnya. Pemuda mengerikan itu menatap para iblis tingkat rendah yang ketakutan itu dengan puas. Kemudian, dia mengulurkan jarinya untuk menusuk wajah Shen Yanxiao. Dia hanya ada di sana untuk jalan-jalan santai, dia tidak peduli dengan manusia yang telah dimangsa oleh sesama iblisnya. Bahkan jika mereka hanya dimaksudkan untuk mengisi perutnya, dia tetap akan merasa sulit untuk menelannya. Dia tidak menyangka akan menemukan manusia yang menarik di sana. Dia tidak hanya menyaksikan adegan di mana iblis memakan manusia itu dengan ekspresi yang tidak gentar, tetapi dia juga sangat tenang saat melihatnya. Itu adalah situasi yang menarik. Dia telah menyadarinya saat mendekati Shen Yanxiao. Dia memiliki aroma yang menggoda. Meskipun agak tersembunyi dengan bantuan beberapa benda, aroma itu tidak luput dari indera penciuman sensitif yang dimiliki iblis tingkat tinggi. Aroma harum itu merupakan kelezatan di antara manusia. Kalau saja kita abaikan saja perilaku tak lazim dia, setan-setan tetap akan tergila-gila dengan baunya. Sampai batas tertentu, aroma harum itulah yang menarik perhatian pemuda mengerikan itu. Anak kecil, mengapa ada bau yang begitu harum pada dirimu? Sudah lama sekali aku tidak mencium bau manusia yang begitu harum. Pemuda itu dengan rakus mengendus lekuk lehernya beberapa kali. Bab 377, Iblis Tingkat Tinggi 1. Kau adalah iblis tingkat tinggi. Shen Yanxiao tidak peduli jika iblis itu dapat mencabik-cabik dan melahapnya saat itu juga. Sebaliknya, ia lebih suka menganalisis tingkat binatang iblis di depannya dengan santai. Pemuda mengerikan itu terkekeh dan berkata, "Karena kau tahu aku iblis, mengapa kau tidak berteriak, atau takut? Kau seharusnya tahu bahwa ada jurang pemisah yang sangat lebar antara aku dan iblis-iblis yang biasa kau lihat. Bahkan jika seorang ahli manusia berdiri di hadapanku, mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka dan membiarkanku melahap mereka." Menarik melihat seorang anak yang tidak takut padanya. Apakah kamu akan membiarkanku pergi jika aku berteriak, atau jika aku takut padamu? Meskipun Shen Yanxiao tidak tahu banyak tentang binatang iblis, dia cukup akrab dengan sikap keras kepala mereka terhadap berbagai hal. Pemuda yang menakutkan itu tertawa pelan. Dia adalah manusia pertama dalam puluhan abad yang begitu tenang di hadapannya. Dia juga terkejut mengetahui bahwa wanita itu tidak hanya tidak takut padanya, tetapi juga tampaknya tidak membenci setan. "Jika kamu takut,
mungkin aku bisa bersikap lebih cepat kepadamu. Pemuda itu terkekeh saat mengungkapkan niat jahatnya terhadapnya. Kalau begitu, mungkin kau bisa memuaskan keinginan terakhirku sebelum kau memakanku. Apakah kau benar-benar iblis tingkat tinggi? Apakah ini bentuk manusiamu? Shen Yanxiao sepertinya tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Meskipun dia tidak tahu rencana Xiu, dia tahu bahwa Xiu tidak akan membiarkannya mati jika dia menghadapi bahaya apapun. Dengan kata lain, diamnya Xiu berarti dia tidak dalam bahaya apapun. Namun, bukankah berbahaya jika dia berhadapan langsung dengan iblis tingkat tinggi yang hendak menelannya bulat-bulat? Pemuda iblis itu berkedip. Dia belum pernah bertemu manusia yang masih mengajukan begitu banyak pertanyaan di hadapan iblis. Dia tidak memohon belas kasihan, juga tidak melawannya. Sebaliknya, dia tetap patuh di tempatnya. Dia telah mengajukan serangkaian pertanyaan tentang identitasnya, dan seolah-olah bahayanya tidak sepenting identitasnya. Namaku Fruit, iblis dari Gunung Kuluo. Dibandingkan dengan iblis biasa yang akan memakan apapun yang bisa mereka temukan, iblis tingkat tinggi memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap makanan mereka. Karena dia adalah mangsa yang sangat lezat, dia bisa memenuhi rasa ingin tahunya sebelum kematiannya. Fruit selalu percaya bahwa dia adalah iblis dengan selera yang bagus. Makanan, maksudmu manusia. Namun, kamu tidak ditemani manusia saat tinggal di bawah tanah bersama klan iblis. Jadi, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Mungkin dia yakin bahwa dia tidak dalam bahaya, atau mungkin dia merasa beruntung telah bertemu dengan iblis seperti itu. Shen Yanxiao tiba-tiba tertarik pada kebiasaan iblis. Fruit merenungkan pertanyaannya dan berkata, dulu kita tidak memakan manusia. Namun, unsur gelap yang disediakan klan iblis tidak ada di dunia manusia. Kita tidak dapat menemukan makanan asli, jadi kita hanya dapat mengurangi rasa lapar kita dengan daging manusia. Sayangnya, daging manusia tidak dapat menggantikan apa yang kita anggap sebagai makanan asli. Setan bukanlah penghuni asli benua manusia. Keberadaan mereka di sana adalah hasil dari pertempuran antara para dewa dan setan. Sayangnya, jalur yang menghubungkan dunia manusia ke benua klan setan telah ditutup sejak saat itu, dan semua setan hanya bisa berkeliaran di sekitar benua asing. Mereka mungkin bertahan hidup dengan daging manusia sebagai bagian dari makanan mereka, tetapi itu tidak akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bab 378, Iblis Tingkat Tinggi, 2. Kedatangan iblis itu merupakan mimpi buruk bagi manusia. Namun, bagi para iblis, itu juga merupakan mimpi buruk saat mereka mencapai benua itu. Jika kau menemukan sesuatu yang dapat memberimu elemen gelap, apakah kau akan berhenti memakan manusia? Pikiran Shen Yanxiao berputar cepat. Ia tidak percaya ada yang namanya musuh alami. Konflik antara manusia dan iblis dimulai karena iblis tidak memiliki makanan untuk memenuhi rasa lapar mereka di dunia manusia. Meskipun daging manusia tidak dapat menyediakan elemen gelap yang mereka butuhkan, iblis harus bertahan hidup dengan sisi gelap pikiran manusia. Jika mereka dapat menemukan sesuatu untuk menggantikan makanan mereka, maka mungkin iblis dan manusia dapat hidup berdampingan dengan damai. Adalah suatu kebetulan bahwa Shen Yanxiao memiliki barang itu. Kombinasi moling, flame grass, dan skeleton flower dapat menghasilkan elemen gelap yang kuat. Xiu bahkan ingin menggunakannya untuk membiakkan iblis guna memulihkan kekuatannya. Jika dia bisa mendapatkan ketiga elemen itu sebelum kompetisi dalam 6 bulan, dia akan mendapatkan sebuah kota di tanah terlantar jika dia menang. Pada saat itu, mereka bisa menghasilkan cukup banyak elemen gelap untuk membuat beberapa iblis tetap hidup. Sederhananya, mereka akan memiliki cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan Xiu dan mengubah cara manusia memperlakukan binatang iblis. Shen Yanxiao tidak ingin membelenggu iblis-iblis itu sementara Xiu menyerap energi mereka. Akan sempurna jika mereka dapat mencapai manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat. Namun, satu-satunya masalah dengan situasi itu adalah Shen Yanxiao tidak tahu banyak tentang situasi tersebut, dan Xiu hanya bisa menceritakan keadaan umumnya. Itulah sebabnya dia ingin bertemu iblis, agar dia bisa terus membuat rencana. Setan di depannya tidak hanya pintar, tetapi dia juga tidak terburu-buru untuk melahapnya. Itu memberinya kesempatan untuk bertanya tentang setan-setan itu. Fruit mengernyitkan alisnya dan menatap anak kecil yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia pikir itu hanya candaan. Kita butuh elemen gelap yang berasal dari klan iblis. Sejauh yang aku tahu, manusia takut pada elemen seperti itu.
Jika mereka cukup ceroboh untuk memberi makan iblis dalam diri mereka, mereka akan berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah iblis. Dan kau bilang kita bisa menemukan elemen gelap seperti itu di sini. Kau pasti bercanda, Shen Yanxiao berkata, bagaimana kau tahu jika kau belum mencobanya? Jika kau diberi pilihan, apakah kau lebih suka makan iga ayam, atau apakah kau lebih suka mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar yang dapat diberikan oleh elemen gelap? Elemen gelap sama pentingnya bagi para iblis seperti aura pertempuran dan sihir bagi manusia. Seringkali, mereka tidak perlu berlatih keras karena mereka dapat menyerap cukup banyak elemen gelap untuk meningkatkan kekuatan mereka jika mereka mengandalkan kemampuan bawaan mereka. Tidak ada manusia yang dapat memikirkan cara semudah itu untuk melakukan itu. Fruit tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kesempatan seperti itu ada, apakah kau benar-benar berpikir bahwa manusia akan menarik perhatian kita? Ya, kedua pilihan itu adalah makanan, tetapi kita lebih suka memilih elemen gelap yang dapat meningkatkan kekuatan kita. Anak kecil, aku tahu apa maksudmu. Kau bertanya mengapa kita tidak mencari makanan yang dapat menggantikan elemen gelap tetapi bersikeras memangsa manusia. Bukannya kita tidak menginginkannya juga. Namun, benda yang paling berguna untuk melakukan itu telah dihancurkan oleh apa yang disebut alam dewa itu. Bagaimana mungkin kita masih punya pilihan? Bab 379, Iblis Tingkat Tinggi 3. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya dan bertanya, bagaimana jika kamu bisa menemukan Moling? Moling, Fruit menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka akan mendengar nama tanaman dari klan iblis dari mulut seorang anak manusia. Sejauh pengetahuan saya, jika kita menanam moling dengan rumput api dan bunga kerangka, itu akan menghasilkan elemen gelap yang kuat. Apakah elemen gelap itu cukup untuk memenuhi kebutuhan iblis? Shen Yanxiao tampak begitu bersungguh-sungguh saat membahas masalah itu dengan Fruit. Dia tidak tampak takut akan segera dimangsa. Fruit menatap Shen Yanxiao dengan serius. Rumput api dan bunga kerangka dapat ditemukan di kedua benua, jadi tidak aneh bagi Shen Yanxiao untuk mengetahui nama-namanya. Namun, aneh juga bahwa dia tahu tentang moling dan bagaimana ketiga tanaman itu dapat menghasilkan elemen gelap yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui manusia. Anak kecil, dari mana kamu belajar tentang hal-hal ini? Dia pikir dia anak yang aneh. Shen Yanxiao berkata, cukup jawab dengan, iya, atau tidak saja. Fruit terdiam. Apakah anak itu tidak punya kesadaran diri? Apakah dia tidak menyadari bahwa hidupnya berada di tangannya? Untuk pertama kali dalam hidupnya yang panjang, Fruit merasa seolah-olah ia telah dicemooh. Namun, pertanyaan Shen Yanxiao telah menyentuh hatinya, jadi Fruit hanya bisa memberinya jawaban. Ya, bisa. Ekspresi Shen Yanxiao menjadi cerah. Sepertinya dia bisa mengandalkan ketiga benda itu untuk menarik iblis di masa depan. Namun, dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan iblis tingkat rendah karena mereka lemah dan tidak memiliki kecerdasan. Sedangkan untuk iblis tingkat menengah dan tinggi, apakah dia bisa bergaul dengan mereka jika dia mengungkapkan informasi semacam itu kepada mereka? Shen Yanxiao tidak ingin bersikap bermusuhan terhadap para iblis karena hal itu hanya akan menyebabkan sakit kepala bagi keempat kerajaan di benua cemerlang. Kecuali dia gila, kalau tidak dia tidak akan pernah melawan mereka dengan sukarela. Baiklah, anak kecil, aku telah memuaskan rasa ingin tahumu. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku telah menjawab pertanyaanmu dengan mudah. Sekarang, tolong diamlah agar aku bisa memakanmu. Hari itu adalah hari yang aneh karena dia baru saja mengobrol dengan seorang anak manusia. Fruit cukup terkejut dengan dirinya sendiri, tetapi itu tidak mengubah rencananya untuk memakannya. Bagaimanapun juga, manusia hanyalah makanan bagi para setan. Tunggu, Shen Yanxiao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulut Fruit dengan telapak tangannya. Apakah belum terlambat untuk melawan sekarang? Fruit mengernyitkan alisnya. Setan memiliki kesabaran yang tipis, dan dia bahkan tidak berharap untuk mengobrol dengan anak kecil itu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak lagi berminat untuk melanjutkannya. Setan hanya peduli dengan nafsu makan mereka. Fruit mengabaikan penolakan Shen Yanxiao, dan dia siap untuk menyantap hidangan lezatnya ketika kata-kata Shen Yanxiao berikutnya membuatnya tercengang. Aku punya beberapa moling di tanganku, dan aku tahu di mana bisa mendapatkan flame grass. Jika kau masih ingin melahapku, silakan saja. Namun,
Aku khawatir kau mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada satu-satunya kesempatan yang bisa memberimu elemen gelap sejak kau kehilangannya ribuan tahun yang lalu. Nada bicara Shen Yanxiao tidak panas atau dingin, tetapi kata-katanya benar-benar mengejutkan Fruit. Dia menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya dan tergagap. Apa yang kau katakan? Kau memiliki Moling di tanganmu. Bab 380, Kolaborasi Rahasia, 1. Sekelompok iblis tingkat rendah berjongkok di tanah dan tetap membeku saat mereka merasakan aura kuat dari iblis tingkat tinggi. Meskipun kecerdasan mereka mirip dengan binatang buas, mereka tetap menganggapnya aneh. Mengapa sosok yang kuat dari spesies mereka berdiri begitu tinggi di dahan pohon untuk waktu yang lama? Manusia dalam genggamannya juga tampak sangat lesat. Dunia iblis mematuhi pembagian tingkat yang ketat, sehingga iblis tingkat rendah harus selalu tunduk kepada iblis tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyembah dan memuja iblis yang kuat di pohon itu. Namun, apakah dia belum selesai memakan manusia kecil itu? Para setan tingkat rendah itu akhirnya mengangkat kepala mereka, tetapi mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Setan tingkat tinggi yang terhormat itu benar-benar telah memulai percakapan dengan makanan. Situasi macam apa itu? Otak mereka yang kecil tidak dapat memproses kejadian yang mereka lihat. Mereka penasaran mengapa dia tidak menghabiskan makanannya. Sebaliknya, mereka memergoki dia sedang menatapnya. Jika setan tingkat rendah itu dapat memahami percakapan antara Shen Yanxiao dan Fruit, mereka tidak akan begitu penasaran. Sayangnya, tidak ada satupun iblis yang mengerti situasi tersebut, dan hanya ada dua makhluk yang terlibat dalam percakapan menyedihkan di dalam hutan lebat tersebut. Tidak seorang pun tahu apa yang dibicarakan Shen Yanxiao dan Fruit. Mereka hanya tahu bahwa Fruit tidak melahap makanan lezat itu, dan dia bahkan telah melepaskannya. Lebih jauh, dia telah mengusir mereka sambil melompat dan bersembunyi di bagian hutan yang lebih dalam. Adapun Shen Yanxiao, dia tersenyum licik di wajahnya saat dia melihat punggung iblis tingkat tinggi yang telah pergi setelah kalah. Apakah kau menduga bahwa aku akan menggunakan cara itu untuk melarikan diri? Setelah Fruit pergi, Shen Yanxiao dengan kasar memberi isyarat kepada seseorang yang telah memintanya untuk menunggu dan mengamati. Sepertinya dia telah meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Xiu menolak berkomentar, dan dia tidak menjawab pertanyaannya. Kalau saja Shen Yanxiao bisa melihat tubuh fisiknya, niscaya dia akan mencekik lehernya dan bertanya mengapa dia bersikap begitu tidak masuk akal. Ketika ia menghadapi Fruit, ia harus mengendalikan seluruh situasi sendirian. Ia tahu bahwa jika ia melakukan satu kesalahan saja, iblis itu akan membunuh dan melahapnya. Xiu sangat percaya padanya sehingga ia membiarkannya bernegosiasi dengan iblis itu dengan tenang. Dia mungkin telah mencapai kesimpulan yang sempurna, tetapi prosesnya terlalu berat untuk ditanggung hatinya. Kau tampaknya tidak khawatir dia akan memakanku, Shen Yanxiao mendengus. Xiu terdiam sejenak sebelum suaranya yang dingin dan percaya diri berkata, dia tidak akan memakanmu. Jika dia berani melakukannya, aku akan mematahkan semua tulangnya. Shen Yanxiao menjulurkan lidahnya dengan hati-hati dan berkata, baiklah, aku tahu. Kematianku berarti kematianmu, dan kita adalah sekutu yang paling solid. Ya, Xiu memberinya jawaban yang sangat sederhana. Meskipun aku telah membicarakan kerjasama dengan Sirakus, Fruit, kita tetap harus memenangkan kompetisi itu terlebih dahulu. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Kompetisi itu berlangsung dalam 6 bulan, tetapi dia mungkin hanya punya waktu 4 hingga 5 bulan untuk mempersiapkannya. Saat kita mendapatkan Flame Grass, kamu harus menemukan Skeleton Flower secepatnya. Begitu kita mengumpulkan ketiga benda itu, aku akan mencoba membuka segel sarangmu. Jika kita bisa melakukannya, maka kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam kompetisi itu. Xiu selalu lebih banyak bicara setiap kali mereka membicarakan kompetisi itu. Bab 381, Kolaborasi Rahasia, 2. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kolaborasi antara Shen Yanxiao dan Fruit kecuali Xiu dan mereka berdua. Tentu saja, jika seekor binatang mistis tertentu tidak ada di alam mimpinya, dia juga akan mendengarnya. Bagaimanapun juga, keputusan yang begitu berat hingga dapat mengguncang seluruh benua cemerlang telah dibuat pada suatu malam yang sunyi dan aneh di Gunung Kuluo. Akhirnya, pemandangan malam berubah saat langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Shen Yanxiao memutuskan untuk mengakhiri penjelajahannya dan kembali ke perkemahan. Dia bahkan sempat tidur sebentar karena langit masih redup. Sayangnya,
dia tidak berhasil tidur lama sebelum serangkaian jeritan membangunkannya dari tidurnya. Pada saat itu, Kam sedang kacau balau. Sekelompok tentara bayaran yang diam-diam menyelinap keluar di malam hari telah melarikan diri kembali ke Kam saat fajar. Mereka tampak menyedihkan. Namun, masalah yang lebih mendesak adalah mereka memiliki 3 binatang ajaib tingkat menengah di belakang mereka. Ketiga binatang ajaib tingkat menengah itu adalah badak bertanduk peringkat ke-6. Binatang-binatang itu kokoh dan beratnya sekitar 5 hingga 6 ton sementara kulit mereka sekuat baju besi. Berat mereka saja sudah membuat sebagian besar tentara bayaran takut pada mereka, belum lagi tanduk mereka yang besar dan tajam. Jika binatang ajaib itu mengamuk dan menyerang para tentara bayaran, itu bisa mematahkan tulang mereka. Dalam kasus yang lebih parah, itu bisa membunuh mereka juga. Jika tanduk-tanduk itu menembus tubuh mereka, maka mereka akan segera mendapat kesempatan untuk melapor kepada Raja Yama. Biasanya, bahkan kelompok tentara bayaran kelas menengah tidak akan menargetkan binatang ajaib berkulit tebal dan berdaging keras. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana tentara bayaran nakal itu berhasil memprovokasi 3 binatang buas itu sekaligus. Hari masih pagi, dan langit belum sepenuhnya cerah. Sebagian besar tentara bayaran masih tertidur sehingga mereka gagal untuk segera bereaksi ketika sekawanan binatang besar dan mengerikan itu tiba-tiba menyerang mereka. Akibatnya, ketiga badak bertanduk itu berhasil mengacak-acak seluruh perkemahan. Ketika Shen Yanxiao keluar dari tenda, dia melihat 3 binatang ajaib itu menyerang kerumunan tentara bayaran. Kemudian binatang itu menyerang mereka, dan mereka semua jatuh ke tanah. Sebagian besar tentara bayaran tidak memiliki kesempatan untuk mengatur diri mereka sendiri, jadi mereka melarikan diri ke seluruh kamp. Sekelompok orang yang tidak berguna. Shen Yanxiao memandang kelompok tentara bayaran yang tersebar itu dengan jijik. Orang-orang itu bahkan tidak bisa menghadapi 3 badak bertanduk, dan mereka ingin melawan Phoenix. Sungguh lelucon. Burung Phoenix mungkin akan membakar mereka menjadi abu segera setelah mereka mencapai sarangnya. Huo Xiao, terlalu berbahaya di sini. Kembalilah ke tenda. Suara itu juga membangunkan serigala jahat. Namun, dia tidak tampak terlalu khawatir. Dia masih berpakaian rapi, dan dia memegang pedang tajam dan perisai berat di tangannya. Kedatangan binatang bertanduk itu terlalu tiba-tiba, dan para tentara bayaran tidak punya waktu untuk bersiap. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengandalkan keterampilan mereka. Berdasarkan poin tersebut, kelompok tentara bayaran Serigala Gua dapat langsung mengalahkan kelompok lainnya. Saudara serigala jahat, saya khawatir tenda itu juga tidak aman. Shen Yanxiao terkekeh. Jika binatang bertanduk itu berlari ke arah mereka, apa yang bisa dilakukan oleh tenda kecil itu? Evil Wolf memikirkannya sejenak sebelum dia menyetujui pendapatnya. Kalau begitu, tetaplah bersamaku dan jangan pergi sendiri. Pemimpin dan anggota kelompok lainnya akan segera menghadapi binatang bertanduk ini.